Ini adalah salah satu dari banyak penampakan Bunda Maria yang diakui oleh Gereja Katolik Polandia. Penampakan Bunda di desa Gitsuat di Warmia, saat itu masih merupakan bagian dari Prusia, pada tahun 1877, 40 tahun sebelum penampakan di Fatima, atau 19 tahun sesudah penampakan Bunda Maria di Lorda. Sanctuary of Our Lady of Gitsuat atau biasa disebut Basilica the Nativity of the Blessed Virgin Mary di Gitsuat ini, adalah tempat penampakan Bunda Suci. Gereja ini pertama kali dibangun sebelum tahun 1500, gereja dengan batu bata ekspos bergaya gotik. Gereja yang terletak di tepi hutan, ada gang rosario mengarah ke mata air, yang berkaitan dengan penampakan Bunda Suci. Penduduk desa sebagian besar adalah penganut agama Katolik Roma. Gitsuat adalah sebuah desa di timur laut Polandia, di wilayah Masurian Warmia, 20 km dari Olsztyn. Pada saat itu tahun 1877, Polandia terpecah menjadi 3 negara. Di wilayah ini mereka dipaksa berbicara dalam bahasa Jerman. Bunda menampakkan diri pada 2 gadis remaja, Justina Sesafrinska, 13 tahun dan Barbara Samulowskam 12 tahun. Penampakan ini sendiri berlangsung dari tanggal 27 Juni hingga tanggal 16 September tahun 1877. Tercatat 160 kali lebih penampakan. Gereja di Gitsuat saat itu sedang menghadapi keadaan yang sulit. Pada tahun 1873, bahasa Polandia telah dilarang digunakan di semua sekolah di wilayah tersebut. Akibat kultur KAM, para pendeta Katolik dan kongregasi religius yang memberontak, kecuali mereka yang aktif terlibat dalam pekerjaan sosial, diusir keluar dari Warmia. Inilah sebagian catatan penampakan Bunda Maria di Gitsuat. Pada Rabu, tanggal 27 Juni tahun 1877, inilah penampakan pertama kalinya kepada Justina. Peristiwa ini terjadi ketika Justina Sesafrinska yang berusia 13 tahun, sedang dalam perjalanan pulang bersama ibunya, dari gereja di Gitsuat. Dia sedang mempersiapkan diri untuk menerima komuni pertama, dan baru saja lulus ujian yang diselenggarakan oleh pastor paroki, Pastor Agustinus Weissel. Saat itu malam hari, ketika lonceng di menara gereja berbunyi untuk doa Angelus, dia melihat cahaya aneh dan sesosok tubuh berpakaian putih, di antara dahan pohon maple, dekat pastoran. Sosok itu duduk di singgasana emas bertabur mutiara. Kemudian gadis itu melihat sosok bidadari yang bersinar, dengan sayap emas, berpakaian putih, bidadari turun dari surga. Saat Justina muda mendoakan salam Maria, sosok itu bangkit dari singgasananya dan naik ke surga bersama bidadari. Justina menceritakan semuanya kepada pastor paroki, yang menyuruhnya mengunjungi kembali tempat itu keesokan harinya. Sekali lagi, saat lonceng Angelus terdengar, pohon maple bersinar terang. Sebuah lingkaran emas muncul di sekelilingnya, dengan singgasana emas. 2 malaikat mengantar Bunda Maria naik tahta. Ketika Bunda Maria duduk, 2 malaikat lainnya membawa bayi Yesus, dalam cahaya surgawi, dan menempatkan dia di lutut kiri Bunda Maria. Anak itu sedang memegang bola dunia di tangan kirinya. Masih ada malaikat lain, yang mengangkat mahkota di atas kepala Maria. Namun malaikat lain membawa spektrum emas dan memegangnya di tangan kanan di atas mahkota. 1 malaikat lagi melayang di atas awang-awang, menunjuk ke sebuah salib. Selanjutnya, pada Kamis, tanggal 28 Juni tahun 1877,
Kali ini Justina Sesafrinska bersama saudara sepupunya, Barbara Samulowska berusia 12 tahun. Mereka melihat Bunda cantik. Bunda Suci muncul di atas pohon maple, di tempat yang kemarin juga. Bunda Suci duduk di singgasana bersama kanak-kanak Yesus, dikelilingi para malaikat. Kanak-kanak Yesus memegang bola cemerlang dengan salib kecil di atasnya. Bunda Suci dimahkotai oleh para malaikat. Gadis-gadis itu bertanya, "Siapa kamu?" Bunda Suci menjawab, "Saya adalah perawan Maria yang dikandung tanpa noda." "Apa yang kamu inginkan Bunda Allah?" Mereka bertanya lagi. Dan Bunda menjawab, "Saya harap kamu mendaraskan doa rosario setiap hari." Selanjutnya, pada Sabtu, tanggal 30 Juni tahun 1877, Bunda Maria menampakkan diri sendirian kepada Justina, tanpa ditemani oleh para malaikat. Saat penampakan Justina bertanya, "Apa yang kamu inginkan Santa Maria?" Jawaban Bunda adalah, "Saya ingin kamu berdoa rosario setiap hari." Bunda Maria berbicara dalam dialek lokal yang mirip dengan bahasa Polandia. Pada bulan berikutnya, yaitu bulan Juli, Bunda menampakkan diri lagi, dan inilah penampakan selanjutnya. Pada Minggu, tanggal 1 Juli tahun 1877, hari ini adalah hari di mana anak-anak paroki di Girswald menerima komuni kudus pertamanya. Dan ketika Justina mendaraskan doa rosario di bawah pohon maple, Bunda Suci hadir lagi. Justina kembali bertanya, "Siapa engkau?" Dan kembali Bunda menjawab, "Akulah Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda." Hari berikutnya, pada Selasa tanggal 3 Juli tahun 1877, seperti biasanya Bunda Maria menampakkan diri lagi kepada Justina. Selama penampakan Justina bertanya, "Apakah orang sakit yang datang ke sini akan disembuhkan?" Bunda Suci menjawab, "Mukjizat akan terjadi. Setelah itu orang yang sakit akan disembuhkan." Kemudian Bunda berkata, "Biarlah orang sakit berdoa rosario." Selasa tanggal 10 Juli tahun 1877. Catatan tertulis pertama tentang penampakan Girswald, diterbitkan oleh Pelplin, Pillersim, majalah informasi Katolik, yang membandingkan peristiwa tersebut dengan apa yang terjadi setahun sebelumnya di Marpingen. Pada tahun 1876 di Marpingen, Prusia Jerman, dikabarkan juga adanya penampakan Bunda Suci kepada Margareta, Katarina dan Susanne. Entah kenapa, pada akhirnya, berita ini dianggap kabar bohong belaka. Pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 1877, Bunda Suci hadir lagi. Justina bertanya, "Apa artinya jika seseorang bersumpah palsu?" Bunda menjawab, "Orang seperti ini tidak layak masuk surga, orang ini pasti dibujuk oleh setan untuk melakukannya." Selama bulan Juli, Sesafrinska dan Samulowska setiap hari dikunjungi oleh Bunda Maria selama kebaktian rosario malam. Gadis-gadis itu bertanya kepada Bunda Maria tentang kesehatan dan keselamatan berbagai orang, dan juga apakah gereja di Polandia akan dibebaskan. Mereka juga ingin tahu, apakah para imam baru akan segera ditugaskan di paroki-paroki di selatan Warmia, yang ditinggalkan setelah Kulturkamp. Sebagai jawaban Bunda, gadis-gadis itu mendengar, "Ya, asalkan orang berdoa dengan sungguh-sungguh, maka gereja tidak akan dianiaya, dan paroki yatim piatu akan menerima imam." Pada Rabu tanggal 1 Agustus tahun 1877, Bunda menampakkan diri. Barbara bertanya,
apakah paroki yatim piatu akan segera mendapat imam? Bunda Suci menjawab, jika orang berdoa dengan sungguh-sungguh saat ini, gereja tidak akan dianiaya, dan paroki-paroki yatim piatu akan menerima imam. Hari Minggu tanggal 12 Agustus tahun 1877, pastor paroki menyuruh anak-anak, meminta pertobatan untuk para pemabok. Bunda Allah dengan menghela nafas berat berkata lantang, mereka harus dihukum. Pada hari Sabtu, tanggal 8 September tahun 1877, perayaan 3 hari pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria, hadir sebanyak 50.000 umat setia Gitsuat. Sekitar jam 7 malam, Bunda Suci memberkati mata air, dan berkata, sekarang orang-orang sakit, dapat mengambil air ini, untuk kesembuhan mereka. Jumat, tanggal 14 September tahun 1877, Justina bertanya kepada Bunda Suci, apakah seorang Lutheran tertentu akan bertobat? Bunda menjawab, dia harus datang ke sini dan belajar, bagaimana berdoa rosario. Pada Minggu, tanggal 16 September tahun 1877, ini adalah penampakan terakhir Bunda Suci. Saat itu jam 5 sore, Bunda Suci hadir, Bunda memberkati semua orang yang meminta berkatnya, dan juga untuk semua orang. Di akhir penampakannya Bunda menyampaikan, doa rosario dengan semangat. Uskup Philip Kremens, administrator keuskupan, meminta laporan rincin dari pastor paroki, dan mengirim delegasi ke Girswal, untuk mengamati keadaan dan perilaku para visioner, selama penampakan, menyiapkan catatan kesaksian. Mereka mengumpulkan pengamatan terhadap pesiarah dan pendeta. Delegasi uskup menegaskan bahwa penampakan tersebut tidak tampak palsu, dan bahwa gadis-gadis tersebut berperilaku normal. Mereka melaporkan bahwa gadis-gadis tersebut, tampaknya tidak mencari keuntungan, atau pengakuan, dan memiliki kerendahan hati, ketulusan juga kesederhanaan. Pada awal September tahun 1877, uskup juga meminta 3 dokter, untuk memeriksa para visioner selama penampakan. Ketika gadis-gadis itu melihat Santa Perawan Maria, denyut nadi mereka melambat, ekstremitas atas dan bawah mereka menjadi lebih dingin, dan pandangan mereka terpaku. Inilah dia Justina Augusta Sesafrinska, dia adalah visioner pertama, yang menerima rahmat melihat Bunda Maria. Justina lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1864, dan 3 hari kemudian, dia dibaptis di gereja paroki di Gitsuat. Dia adalah putri Wilhelm dari Woriti dan Anna Slong. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah lagi dengan Maciej Grams, dan tinggal bersama suami dan anak-anaknya di Nowy Min. Justina punya hubungan kekerabatan dengan Barbara Samulowska, jadi gadis-gadis itu sering bertemu. Justina bersekolah di sekolah dasar di Gitsuat, dan kemudian di Woriti. Keluarganya miskin, tapi sangat religius dan dihormati. Apalagi gadis itu rendah hati, pendiam dan jujur. Dia disukai oleh teman-temannya dan orang dewasa. Justina mengalami kesulitan dalam belajar, bahkan dalam mempersiapkan pengakuan dosa pertamanya, dan komuni kudus, yang ia terima terlambat. Ibu Justina, Anna mengatakan, bahwa putrinya dia tidak menonjol di antara teman-temannya, dan terkadang tidak patuh. Dia rajin pergi ke gereja, dan ikut berpartisipasi di dalam gereja paroki di Gitsuat atau di kapel terdekat di Nowy Min. Setelah tanggal 16 September tahun 1877, bersama Barbara Samulowska, dia ditempatkan bersama Sisters of Mercy di Lidzbark Warmiński.
Setelah beberapa waktu, gadis-gadis itu meninggalkan Liseberg dan pergi bersama saudara perempuan mereka ke Chemno. Pada tahun 1883, Justina Sesafrinska dan Barbara Samulowska bergabung dengan Kongregasi Suster Cinta Kasih di Chemno. Di sini mereka menerima pembinaan pertama dalam spiritualitas kongregasi. Ketika seminari ditutup, mereka pergi ke Paris ke rumah induk kongregasi di 140 Dubac Street. Dan akhirnya Sesafrinska, pada tanggal 13 Januari tahun 1878 diterima di kongregasi. Dia langsung ditempatkan di panti asuhan. Itu tidak mudah baginya, meski dia diperlakukan dengan lembut dan penuh perhatian. Dia adalah seorang siswa yang rajin dan membuat kemajuan dalam studinya. Dia berdoa rosario setiap hari, belajar kerajinan tangan dan mengikuti kelas agama. Fisiknya lemah dan membutuhkan perawatan. Dia menerima instruksi dan teguran seperti anak kecil. Dia anak yang keras kepala. Justina Sesafrinska menerima sakramen setiap 2 minggu, terkadang lebih jarang, hal itu bergantung pada perilakunya. Pada tanggal 31 Mei dia diterima sebagai calon anggota Asosiasi Anak-anak Maria. Dia melakukan penyiksaan kecil atas keinginannya sendiri, karena cintanya kepada perawan Maria yang terberkati. Dia mengucapkan kaul pertamanya, pada tanggal 2 Februari tahun 1889. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, pada tahun 1897, ia meninggalkan kongregasi di Paris, dan kembali ke kehidupan awam. Pada tahun 1899 di Paris, ia menikah dengan Raymond Etienne Bigot. Namun setelah tahun 1904, orang-orang kehilangan jejaknya, dan tidak mengetahui keberadaannya, dan di mana makamnya. Ketika dia menikah, dia berharap ini akan menjadi jalannya menuju kebahagiaan. Surat-surat kepada Suster Josefa Bilituska menyatakan bahwa ia juga tidak menemukan kebahagiaannya di sana. Saat memilih ibadah, Justina berpedoman pada situasi yang dialaminya. Namun, gadis ini tidak mampu memenuhi panggilannya, menjadi seorang biarawati, seperti yang berhasil dicapai dengan sempurna, oleh sepupunya, Barbara Samulowska. Barbara Samulowska adalah salah satu buah terbesar, dari penampakan Gitzuat. Ia lahir pada tanggal 21 Januari tahun 1865 di Wority, putri dari Joseph Samulowski dan Carolina Nebarczewska. Dia dibaptis sehari setelah kelahirannya, dan orang tua baptisnya adalah Andrzej Barczewski dan Gertruda Gorska, keduanya dari Wority. Orang tuanya bekerja menjadi petani, untuk menafkahi anak-anak mereka. Mereka sangat religius, dan peduli terhadap pengasuhan dan pendidikan patriotik anak-anaknya. Ibu Barbara berkata tentang putrinya, dia selalu patuh, ramah dan sopan. Di sekolah, dia umumnya belajar dengan baik dan mudah. Spiritualitasnya dibentuk oleh doa. Memiliki bakat bahasa, ia menguasai bahasa Jerman, Prancis, dan Spanyol. Bersama Justina Sesafrinska, ia bersekolah di Sisters of Mercy di Liseberg, dan menyelesaikan pendidikan dasarnya berkat Sisters of Mercy di Pelplin. Barbara Samulowska, yang hadir di lembaga anak perempuan, telah melanjutkan pendidikannya sejak tahun 1878. Dia belajar agama, bahasa Polandia, matematika dan bahasa Jerman. Dia berbakat dan sangat rajin. Dia membuat kemajuan yang baik dalam studinya. Sikap moral,
kebaikan, ketaatan, dan kontaknya dengan teman-temannya sangat dihargai oleh uskup. Pada tanggal 19 Januari tahun 1884, Barbara Samulowska datang ke Paris dan memulai masa novisiatnya di rumah kongregasi di Jalan Dubak. Pada tanggal 2 Februari tahun 1889, dia mengucapkan kaulnya di kongregasi suster-suster cinta kasih, dan mengambil nama religius Stanisawa. Dan tinggal di Paris sampai tahun 1895. Pada tahun 1907, dia dikirim sebagai pelayan ke rumah sakit di Antigua, kepulauan di Karibia. Saat berada di Antigua dia terkena demam. Setelah sembuh, dia dikirim ke rumah sakit utama di Guatemala sebagai atasan, dan memulai periode baru dalam hidupnya. Pada malam Natal tahun 1917, Guatemala dilanda gempa bumi, yang menyebabkan separuh kota, dan sebagian rumah sakit hancur. Suster Stanisawa segera mengorganisir bantuan bagi orang sakit dan tunawisma. Pada tahun 1923, saudara perempuan Stanislaw tinggal di Paris. Dari sana dia dikirim ke Chemnitz sebagai pendamping saudara perempuannya yang sakit. Pada tahun 1940, Suster Stanisawa kembali ke rumah sakit utama. Itu adalah masa-masa tersulit dalam hidupnya. Pada tahun 1950, dia jatuh sakit parah. Surat tanggal 23 April tahun 1950 adalah surat terakhir yang dia tulis sendiri, kepada keluarganya. Dia meninggal pada tanggal 6 Desember tahun 1950 di rumah sakit utama di Guatemala, pada usia 85 tahun, setelah 54 tahun bekerja sebagai misionaris. Meskipun menderita rasa sakit yang luar biasa akibat kanker, dia tidak meminum obat penghilang rasa sakit apapun. Dia menerima semua penderitaan dengan kerendahan hati, dan ketika rasa sakitnya tak tertahankan, dia berdoa dengan berbisik, "Yesus, Yesus kecilku," dengan air mata mengalir di wajahnya, yang terserang kanker. Pada tanggal 2 Februari tahun 2005, Uskup Agung Edmund Pisic dari Warmia, meresmikan proses beatifikasi Suster Stanisawa. Demikianlah kisah kesaksian dua visioner, Justina Szafrinska dan Barbara Samulowska, dalam penampakan di Gitsuat. Serangkaian penampakan Bunda Maria yang terjadi di desa Gitsuat di Warmia, antara tanggal 27 Juni hingga tanggal 16 September tahun 1877, yang diakui lebih dari 160 kali penampakan. Dalam penampakan tersebut, kedua gadis itu dalam keadaan ekstasi, ketika melihat dan berbicara kepada Bunda Suci. Mereka berbicara dalam bahasa Polandia. Kultus Bunda Maria semakin kuat dan semakin terpancar. Setiap tahun, kerumunan peziarah Polandia dari semua penjuru datang ke Gitsuat. Pada setiap tanggal 29 Juni juga tanggal 15 Agustus dan tanggal 8 September. Selama bertahun-tahun, para peziarah telah mengambil air dari mata air yang diberkati oleh Bunda Maria, pada tanggal 8 September tahun 1877, yang telah meringankan penderitaan dan banyak kesembuhan. Semoga catatan kisah ini bisa menambah kekuatan iman kita, dan memperluas pengetahuan kita umat Katolik. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.